Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semua di dalam renungan dan inspirasi ini. Tema Rema Sorgawi ini adalah tekun dan pantang menyerah. Ayat firman Tuhan dikutip dari Amsal 24 ayat 16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara, ada 2 orang pendaki mencatatkan namanya sebagai manusia pertama yang berhasil menaklukkan Mount Everest yang memiliki ketinggian 29.000 kaki atau 8.848 meter tingginya. Mereka itu adalah Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Pada tanggal 29 Mei 1953, pasangan pendaki dari 2 bangsa yang berbeda itu telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka dapat menghadapi rintangan alam. Terlebih jika dilakukan dengan tepat, karena dua-duanya juga bukan anak baru yang menaklukkan gunung. Edmund Hillary dilahirkan di Auckland, Selandia Baru pada tanggal 20 Juli 1919. Pengalaman pendakiannya yang pertama terjadi ketika ia mendaki Gunung Alp di Selandia Baru. Selain itu, diketahui bahwa Hillary sempat mengikuti beberapa ekspedisi ke Himalaya antara tahun 1951 sampai 1952, namun tidak berhasil mencapai puncaknya. Kekuatan bertahan dalam ketekunan hidupnya ini juga ditempa dari pengalamannya menjadi seorang pendaki sekaligus mantan anggota Angkatan Udara Selandia Baru selama Perang Dunia Kedua. Sementara pasangannya yang bersama menaklukkan Mount Everest adalah Tenzing Norgay, berasal dari Nepal. Ia adalah pendaki gunung profesional dari komunitas Sherpa di kaki bukit Mount Everest. Antara tahun 1935 sampai dengan 1952, Tenzing diketahui ikut dalam berbagai ekspedisi pendakian yang dilakukan oleh tim-tim dari Inggris, Prancis, dan Swiss. Ia pernah mendaki Himalaya hingga ketinggian 8.600 meter, sehingga ia sangat bertekad untuk mencapai puncak tertinggi Himalaya yang tingginya 8.884 meter itu. Saudara, beberapa dekade sebelumnya, ratusan orang dari berbagai negara telah melakukan pendakian ke Mount Everest, namun tidak pernah ada yang berhasil mendaki bagian puncak tertingginya. Pendakian Hillary dan Tenzing dilakukan dengan menyusuri jalur pegunungan yang sangat berbahaya. Setelah menaklukkan puncak tertinggi Mount Everest, Hillary dan Tenzing dianggap sebagai pahlawan oleh negaranya masing-masing. Dan setelah ekspedisi itu, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay mendapatkan penghormatan dari seluruh dunia. Hillary dan Tenzing masih terus melakukan ekspedisi setelah prestasinya itu. Saudara, kita belajar dari kedua pendaki penakluk Mount Everest ini, bahwa jika kita menekuni sesuatu profesi, kita tetap harus fokus dan pantang menyerah, dan harga dari jerih lelah kita kelak akan menuai keberhasilan. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, bahwa hidup ini ibarat suatu gelanggang pertandingan. Dan dalam pertandingan iman, rambu-rambunya adalah firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa seenaknya bertanding menjalani kehidupan kita menurut kehendak kita sendiri, yang senantiasa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging kita, sehingga acap kali kita mau berjalan menurut firman Tuhan, mau melakukan hal-hal yang baik, namun kenyataannya kita malah tersandung, gagal, dan bahkan jatuh dalam kedosaan. Namun demikian, bacaan Amsal tadi yang kita dengarkan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini memberikan peneguhan bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati bagi umatnya,
yang menyadari kesalahan masa lalunya dan mau bangkit masuk dalam persekutuan dengannya di dalam Yesus Kristus. Jatuh dan gagal adalah bagian dari proses pembentukan diri kita untuk semakin dewasa dan peka atas tipu daya dari dunia ini. 7 kali jatuh dan bangun kembali dalam Amsal tersebut juga bermakna dalam kehidupan kita, dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan maupun dalam pelayanan, dalam keluarga, entah pelayanan yang sifatnya sosial maupun yang rohani. Tidak ada masalah karena Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk terus bertekun, bangkit kembali dari kegagalan masa lalu kita. Ronaldo Cristiano, pemain sepak bola yang paling terkenal saat ini pun, pernah begitu terpukul, kecewa dan bahkan menangis saat ia gagal membawa tim Juventus menjadi juara. Namun, dia tidak terus tinggal di dalam kekecewaannya itu. Dia bangkit dan membawa tim Juventus menjadi juara pada kompetisi berikutnya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9, 24-25, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi." Saudara, kita semua sedang berada di gelanggang pertandingan iman. Mari kita bertekun agar tidak ada di antara kita yang tertinggal, supaya kita semua menerima mahkota abadi yang Allah janjikannya itu. Dalam Ibrani 10:36 tertulis, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Demikian renungan dan inspirasi ini, dan kuasa Roh Kudus memeteraikan firman rema surgawi ini dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.